Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Meila. Di sini saya akan berbagi ilmu pengetahuan kepada teman-teman semua mengenai iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman yaitu percaya. Beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang kemudian untuk disampaikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab kepada nabi dan rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah Injil, dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Untuk kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina, Mesir pada abad ke-12 sebelum Masehi. Dalam bahasa tulisan orang Yahudi dan orang yang berpegang teguh kepadanya disebut kaum Yahudi. Kitab ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang berarti instruksi. Untuk pokok ajarannya berisi tentang akidah atau tauhid dan juga hukum-hukum syariat Islam atau yang dikenal sebagai The Ten Commandment atau 10 perintah Tuhan. Untuk kitab yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem, Israel sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak membuat aturan atau hukum-hukum syariat. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama atau Mazmur dan terdiri atas 150 pasal. Kitab Zabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Ibrani, Mizmar yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur. Kitab Zabur berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Kitab Zabur terdiri dari 5 macam, yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jemaah, ratapan dan doa individu, dan juga nyanyian untuk raja. Kitab yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di Yerusalem, Israel sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa tulisan Ibrani, dan orang-orang yang berpegang teguh disebut kaum Nasrani. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya, tetapi sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, sehingga Injil yang asli tidak diketahui lagi keberadaannya. Dalam kitab Injil terdapat keterangan mengenai akan lahirnya nabi terakhir dan penutup para nabi dan rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di Madinah, Arab Saudi pada abad ke-6 Masehi dalam bahasa dan tulisan bangsa Arab suku Quraisy. Pokok ajarannya berisi tentang akidah dan tauhid, hukum-hukum syariat, dan muamalah. Sebagian isinya menghapus hukum-hukum syariat yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu dan menambahi atau melengkapinya dengan hukum-hukum syariat yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kitab Al-Quran sendiri diturunkan selama kurang lebih 3 tahun, yaitu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 144 surat, dan 6.236 ayat. Wahyu atau surat yang pertama kali turun adalah Quran surat Al-Alaq 1-5, dan surat yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang terakhir sebagai kitab penyempurna. Kitab Al-Quran memuat ajaran ketuhanan dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran?
Kita harus percaya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan dan kitab-kitab tersebut berisi tentang kebenaran. Namun yang perlu kita ingat dan yang perlu kita ketahui, ketiga kitab tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah, baru saja kita telah belajar mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah. Semoga video kali ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman semua. Bila ada pertanyaan dan masih bingung, jangan lupa klik di kolom komentar atau nanti bisa hubungi saya lewat DM yang akan saya share melalui description box. Nanti bisa dicek aja di situ. Nanti kita bisa menambah pengetahuan dan saling mutualat. Untuk patuhi protokol kesehatannya, jangan lupa 3M-nya, pakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak biar aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.